Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempersembahkan drama yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta peran yang kami mainkan. Dimulai dari saya Zahra Kisha Putri Wijadana sebagai narator. Saya Gabriel Parasian sebagai pemuda. Saya Bilal Pratama sebagai ayah. Saya Hilal Farah Asbari sebagai pangeran. Saya Safia Monika sebagai bawang merah. Saya Purwotola ini sebagai ibu tiri. Saya Isbella Rahmani sebagai bawang putih. Saya Febrianti sebagai ibunya bawang putih. Saya Syifa Nafita sebagai nenek. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah sebuah keluarga kecil yang penuh kasih. Seorang ayah, ibu, dan putri mereka yang lembut bernama Bawang Putih. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sang ibu jatuh sakit, dan hari-hari keluarga ini pun berubah. Bawang Putih, anakku, kau tahu ibu sangat menyayangimu, kan? Iya, ibu. Aku juga sangat menyayangi ibu. Jangan pergi dulu ya, Bu. Jangan tinggalkan aku. Ibu tak bisa menahan rasa sakit ini lebih lama. Tapi ibu tenang, karena kau anak yang baik. Tolong jaga ayah, dan teruslah menjadi gadis yang jujur dan sabar. Ibu, aku janji akan jadi anak yang baik. Tapi ibu jangan pergi dulu. Kita sudah berusaha, Bawang Putih. Tapi kalau ini memang sudah takdir Tuhan. Beberapa bulan telah berlalu. Untuk mengobati kesedihan dan demi masa depan anaknya, sang ayah menikah lagi. Ibu baru itu membawa serta putrinya, yaitu Bawang Merah. Bawang Putih, ayah ingin mengenalkan seorang. Ini Tante Ratna. Sekarang dia sudah jadi istri ayah. Istri ayah? Tapi bagaimana dengan ibu? Ibu kandungmu sudah tiada, Nak. Ayah tidak ingin kau sendirian. Tante Ratna akan menjadi ibu barumu. Dan ini anaknya, namanya Bawang Merah. Hai Bawang Putih, mulai sekarang kita akan tinggal bersama ya. Semoga kamu bisa menerima ibu dan kakak barumu yang dengan baik. Hai adik kecil, senang bertemu denganmu. Kita bisa jadi teman yang baik ya. Iya, aku akan mencoba. Awalnya semua tampak berjalan baik. Bawang Putih berusaha menyayangi keluarganya yang baru, walau hatinya masih sedih karena kehilangan ibu. Suatu hari, sang ayah harus merantau ke pulau seberang. Ia pergi untuk bekerja, meninggalkan anak dan istri di rumah. Ia percaya mereka akan saling menjaga. Kalian dengar baik-baik. Ayah harus pergi ke pulau seberang untuk bekerja. Mungkin beberapa bulan. Tapi ayah percaya kalian bisa saling menjaga di sini. Tentu saja ayah, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja di sini. Kami akan bakal seperti keluarga sungguhan ayah, benar Bawang Putih? Iya, ayah, tapi kapan ayah pulang? Secepat mungkin, Nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Dengar kata ibu. Baik ayah. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan ibu tiri dan Bawang Merah pun berubah. Bawang Putih yang tadinya dianggap sebagai adik, kini dijadikan pembantu rumah. Pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, celaan, dan hinaan.
menjadi makanan sehari-harinya. Hah, itu katanya belum bersih. Sudah juga masih kotor. Apa kamu nggak tahu kalau hari ini ada tamu istimewa yang akan datang? Maaf Bu, aku akan menyapu ulang. Dasar lambat. Kamu ini kerjanya cuma bikin capek mata, tahu nggak? Setelah ini kamu cuci semua baju ya, dan jangan lupa kamu belum membersihkan ruang tamu itu. Iya Ibu. Selesainya beres-beres, bawang putih akhirnya mendapatkan jadwal makan siang. Namun, ketika sedang asik makan, bawang putih pun dipanggil karena ibunya menyuruh membukakan pintu. Bawang putih! Apa kamu gak dengar itu ada yang mengetuk pintu? Cepat buka! Iya Bu, akan kubukakan pintunya. Tak hanya kerjaan, sang ibu tiri juga risik. Ketika seorang pemuda kaya datang berkunjung, ia berusaha menjodohkannya dengan bawang merah. Namun, siapa sangka, mata sang pemuda justru tertarik kepada sosok sederhana yang selama ini tersembunyi, bawang putih. Ingat Merah, pasti kau pemanis, terlalu tersenyum, dan jangan terlalu banyak bicara. Nanti pemuda itu bisa kehilangan minat, biarkanlah dia terkesan terlebih dahulu. Ibu tenang saja, pemuda mana sih yang bisa menolak aku? Kulitku putih, rambutku panjang, senyumku manis, dia pasti langsung suka padaku. Bawang putih, cepat bukakan pintu. Selamat sore Kak, silakan masuk. Selamat sore. Kamu bawang merah ya? Maaf. Bukan, saya bawang putih. Bawang merah ada di dalam, sedang menunggu. Oh begitu. Maaf, saya kira Anda bawang merah. Maaf nak. Itu bawang putih, yang ini bawang merah yang sebenarnya. Hai, senang sekali akhirnya kita bisa bertemu. Ibu sudah sering cerita tentangmu. Oh ya? Saya juga sudah diberitahu. Bawang merah terus berbicara, namun pemuda tampak tidak benar-benar menyimak. Sesekali matanya mengarah ke pintu dapur tempat bawang putih menghilang. Jadi, kalau misalnya nanti kita menikah, aku pikir kita bisa tinggal di rumah yang dekat kota, agar tetap bisa berbelanja dan tetap nyaman. Kamu setuju bukan? Oh iya, tentu. Apakah ada yang salah nak? Kamu tampak tidak nyaman. Maaf Bu, sejujurnya saya masih terkesan dengan gadis yang tadi membukakan saya pintu. Dia sederhana, tapi caranya menyapa, sorot matanya, saya belum pernah melihat seperti itu sebelumnya. Oh, maksud kamu bawang putih? Dia anak tiri saya, dan ya lebih banyak mengurus rumah, tidak pantas dibandingkan dengan bawang merah. Namun, kadang justru sederhana dan yang paling tulus Bu. Kau ini lucu sekali. Bawang putih? Maaf, ada apa ya Kak? Tadi aku datang ke rumah. Seharusnya aku bertemu bawang merah, tapi hatiku justru tertarik saat melihatmu. Pak, aku ini hanya anak tiri. Mereka menjodohkanmu dengan kakak bawang merah, bukan denganku. Peduli apa sama omongan orang lain? Bukan orang lain yang berhak menentukan isi hatiku. Aku melihat ketulusan di matamu, itu lebih dari cukup. Aku tak pantas Kak. Aku bahkan tidak berani menatap wajahmu lama-lama. Aduh, itu selendang ibu tiri. Bisa bahaya kalau ya. Maaf ya Kak, aku harus menjaganya. Bawang putih seorang ambing. Dia tak ingin melukai siapapun, apalagi mengambil kebahagiaan yang bukan untuknya. Tapi ketika selendang ibu tiri hangat, ketakutannya akan amarah ibu membuatnya menyusuri aliran sungai. Tak tahu bahwa nasibnya akan segera berubah. Sungai membawanya ke sebuah rumah kecil misterius. Di sana, ia bertemu seorang nenek tua. Bawang putih menunjukkan kesabaran dan ketulusan. Ia bekerja tanpa mengeluh, tak tahu bahwa kebaikannya sedang diuji dan akan dibalas dengan keajaiban.
mengganggu. Aku hanya mencari selendang yang hanyut. Kalau begitu, bantu aku dulu membersihkan rumah ini. Baru selendangmu akan kutunjukkan. Tentu, Nek. Aku akan bantu sebaik mungkin. Kau anak yang baik. Jarang sekali ada orang muda sepertimu. Ini, ambillah labu ini. Tapi ingat, hanya boleh dibuka di rumah bersama keluargamu. Terima kasih, Nek. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Sebuah labu diberikan. Tampak biasa dari luar, namun siapa sangka saat dibuka muncullah emas dan perhiasan. Apa itu? Dari mana kau mendapatkan labu jelek itu? Dari seorang nenek di dalam hutan. Katanya labu ini hanya boleh dibuka bersama keluarga. Cih, mana ada labu jelek isinya berharga. Astaga, ini emas, berlian. Aku juga mau, aku juga harus punya satu. Ibu tiri dan bawang merah yang serakah pun mengikuti jejaknya. Tapi kebaikan tak bisa ditiru. Mereka hanya mendapat balasan dari sifat buruk mereka sendiri. Cepat kasih aku labunya, Nek. Aku gak punya waktu untuk kerja-kerja kayak gini. Baiklah, ambillah labu ini. Ketakutan dan menyesal, bawang merah lari keluar rumah. Air matanya tak terbendung. Ia merasa tertipu, bukan oleh orang lain, tapi oleh sifatnya sendiri. Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku cuma ingin seperti bawang putih. Maaf, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu menangis sendiri di sini? Aku mendapatkan labu, tapi isinya malah ular. Aku kira kita bisa mendapatkan keberuntungan seperti orang lain. Labu itu? Apakah labu itu dari nenek yang di hutan? Kau tahu tentang itu? Ya, aku tahu itu. Bahkan semua orang pun tahu. Tapi tidak semua orang mendapat hal yang sama darinya. Nenek itu tidak hanya memberi labu, dia juga menguji hati orang. Jadi ini semua salahku. Ini bukan soal tentang salah atau benar, tapi soal siapa kamu sebenarnya. Kamu bisa saja berubah. Semua orang bisa, kalau mereka mau. Aku bersikap kasar padanya. Aku tidak menghargai bantuannya. Aku hanya ingin hasil yang cepat, seperti yang ibuku bilang. Terkadang kita tumbuh dengan keadaan yang salah, tapi kita selalu punya pilihan untuk memperbaikinya. Mulailah dari hal yang kecil, dari kata maaf, dari hati yang ingin belajar. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Baiklah, aku akan bantu. Tapi kamu harus benar-benar mau berubah. Dunia sudah cukup dipenuhi keserakahan. Seseorang harus memulai dengan jadi baik, meskipun itu sulit. Saat itu, bawang merah bertemu pemuda yang melihat cahaya kecil di dalam hatinya. Cahaya yang belum pernah ia sadari ada. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin menjadi lebih baik. Bukan untuk harta, tapi demi kebaikan itu sendiri. Sementara itu, di tempat jauh, sang ayah bertemu dengan seorang pangeran yang sedang mencari pendamping hidup. Ia pun mengajak pangeran itu pulang dan mempertemukannya dengan putri yang selama ini diperlakukan tidak adil, Bawang Putih. Hati-hati Tuan Muda, jalan di sini licin setelah hujan semalam. Terima kasih, Pak Tua. Aku tak menyangka perjalananku akan seberat ini. Kalau boleh tahu, kemanakah tujuan Tuan? Aku sedang dalam perjalanan panjang, mencari seseorang perempuan yang hatinya bersih dan tulus. Bukan karena kecantikannya, tapi karena jiwanya yang lembut. Zaman sekarang memang sulit mencari yang seperti itu. Tapi mungkin takdir mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Apa maksudmu? Aku punya seorang anak perempuan. Ia tidak hidup dalam kemewahan. Hatinya sekuat baja, namun selembut kapas. Namanya Bawang Putih. Bawang Putih? Namanya sederhana, tapi aku percaya nama indah selalu disematkan pada jiwa yang lebih indah.
Kalau Tuan tidak keberatan, ikutlah bersamaku pulang. Temui dia. Aku tak menjanjikan kecantikan luar biasa atau kemampuan bergaul di istana. Tapi aku bisa meminjamkan satu hal. Hati tak akan pernah mengkhianati kebaikan. Itulah yang selama ini ku cari. Bukan gelar, bukan rupa, tapi kebenaran hati. Kalau benar dia seperti yang kau katakan, aku ingin kau memperkenalkannya kepadaku. Kalau begitu, mari kita pulang. Mungkin ini awal takdir yang baru, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk anakku yang telah lama menanti secercah cahaya dalam kehidupannya. Aku percaya Tuhan menunjukku ke sini karena suatu alasan, dan aku siap bertemu dengan bawang putih. Wahai bawang putih, maukah engkau menjadi pendamping hidupku? Aku hanya gadis biasa yang mulia. Hidupku sederhana. Aku tak punya apa-apa untuk kubanggakan. Kau punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketulusan hati. Itulah yang selama ini ku cari. Kekayaan dan kemewahan bisa didapat, tapi hati yang jernih dan penuh kasih itu sangatlah langka. Tapi bagaimana mungkin seorang seperti aku menjadi permaisuri seorang pangeran? Aku tak tahu cara bersikap di istana. Aku bahkan belum pernah keluar desa. Istana bisa kau pelajari, pakaian mewah bisa kau kenakan, tapi ketulusan dan kebaikan itu tak bisa diajarkan. Dan itu yang sudah kau miliki sejak lahir. Saat pertama kulihat dirimu, hatiku tahu kaulah orang yang selama ini ku cari. Aku tak pernah bermimpi sejauh itu. Hidupku selama ini hanya penuh dengan kerja keras dan air mata. Tapi jika yang mulia benar-benar menginginkanku, aku akan berusaha menjadi yang terbaik. Aku tak menginginkan yang sempurna. Aku menginginkan yang setia. Dan aku percaya, bersamamu lah aku akan bisa menemukan kedamaianku. Kalau begitu, dengan hati yang tulus, aku menerima lamaranmu yang mulia. Kau bukan hanya gadis desa, tapi calon permaisuri yang akan membuat negeri ini lebih indah dengan hatimu yang mulia. Akhirnya, bawang putih menikah dengan sang pangeran. Hidup bahagia dan penuh kasih. Sementara, ibu tiri dan bawang merah belajar menerima bahwa keserakahan dan iri hati tidak akan membawa kebahagiaan. Inilah kisah tentang kejujuran, kesabaran, dan balasan yang adil dari semesta. Semoga kita belajar untuk selalu memilih kebaikan, bahkan saat